Kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai faktor individu dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidatul Salsabila selaku moderator dan rekan saya. Vinka Putri Aisyah. Oke, Budi. Rizal Putra. Anissa Novira. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik individu dan organisasi. Faktor individu dan implementasi rencana. Dalam fungsi perorganisasian yang dimulai dari desain organisasi hingga penempatan SDM untuk menjalankan rencana organisasi. Langkah berikut tentu adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diatur menurut struktur organisasi dapat mengimplementasikan. Apabila dalam manajemen SDM perusahaan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang terbaik untuk dapat bekerja sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi atau kontribusian adalah apa yang diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kompensasi atau inducement adalah apa yang dapat diberikan organisasi kepada individu. Kedua konsep ini akan saling mempengaruhi dalam hal implementasi rencana organisasi. Memahami faktor individu dalam organisasi. Kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan tak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dengan perusahaan. 2. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan terkait dengan individu dari tenaga kerja. Dalam kenyataan, perusahaan tidak pernah mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kriterianya. 3. Keragaman individu dalam organisasi adalah manusia ditakdirkan tidak sama, baik dari sisi latar belakang biologisnya, latar belakang pendidikan, hingga berbagai faktor yang mempengaruhi karakteristik setiap individu tenaga kerja. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi. Locus of control menunjukkan kepada sebuah keyakinan yang dimiliki. 2. Self-efficacy menunjukkan kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Autoritarianisme menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Machiavellism menunjukkan kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Self-esteem menunjukkan kepada sebuah keyakinan dari seorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. 6. Risk propensity menunjukkan kepada kecenderungan individu dalam hal resiko dan menjawab tantangan. Isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dan stres
Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Stres terjadi sering dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan sebagai General Adaptation Syndrome. Tahap 1, alarm, yaitu tahap di mana individu mulai mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya, bisa berupa tekanan, konflik fisik, atau perintah di luar kebiasaan. Tahap 2, resistance, yaitu tahap di mana individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dia lakukan pada tahap alarm, bisa berupa tindakan untuk memberikan responden reaksi. Tahap 3, exhaustion, yaitu tahap di mana individu mengalami indikasi lain selain akibat dari penyesuaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Lanjut Afrizal. Kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan sesuatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui. Ada 4 tahapan kreativitas. 1. Tahap persiapan, di mana proses kreatif diawali dengan berupa proses pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada individu. 2. Tahap inkubasi, di mana pada tahap ini individu dikondisikan pada kondisi yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru mengenai sesuatu. 3. Tahap penemuan gagasan, di mana pada tahap ini individu berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberikan manfaat bagi organisasi. 4. Pengujian, di mana tahap terakhir untuk merealisasikan gagasan mengenai sesuatu. Mengelola individu dalam organisasi. Jika rencana sudah dibuat, sumber daya sudah dialokasikan, dan struktur organisasi yang telah disusun, maka implementasi dari rencana adalah langkah selanjutnya dari kegiatan organisasi yang harus dilakukan. Fungsi manajemen yang membahas mengenai bagaimana rencana dapat diimplementasikan sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana melalui pembagian kerja sebagaimana disusun dalam struktur organisasi, dikenal sebagai fungsi pengarahan. Pada tahap implementasi yang akan menentukan berjalannya tidaknya rencana yang telah disusun adalah faktor sumber daya manusia. Yang telah disusun adalah faktor sumber daya manusia yang telah diberikan tugas untuk menjalankan rencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wis kan? warahmatullahi wabarakatuh.